AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ayu Oktavia dari kelas IP 6H dengan nomor induk mahasiswa 105170421. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS MK Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajibannya. Kemudian ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada penerimaan dan pengeluaran negara serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Yang keenam, ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, asas-asas keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, asas-asas keuangan negara itu ada 5. Yang pertama, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan hasil akhir dari pengelolaan keuangan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian yang terakhir ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan secara objektif dan independen. Kemudian soal nomor 2, menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang dimaksud, seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Nah, menurut saudara, apakah tepat kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Menurut saya, langkah yang telah diambil oleh pemerintah ini udah sangat baik atau sangat tepat dengan mengalokasikan dana desa dan dana pilkada untuk menanggulangi COVID-19 ini. Menteri Keuangan juga telah menyampaikan bahwa dana desa itu tidak digunakan seluruhnya, melainkan hanya sebagian
yang digunakan. Dana desa itu ada sebesar 72 triliun, tapi yang digunakan oleh pemerintah hanya sebesar 56 sampai dengan 59 triliun. Dan juga sudah ada dasar hukumnya, yaitu kebijakan keuangan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020. Jadi itulah jawaban dari saya dan harapan saya, dan tentunya harapan kita semua, semoga COVID-19 ini segera hilang dan kita bisa kembali normal dan beraktivitas seperti biasanya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.